Selamat pagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik dan keluarga yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya semuanya? Tetap sehat dan bersemangat kan? Bersyukur banget nih karena sampai hari ini setiap minggu kita masih bisa beribadah IMPA Shalom Depok. Adik-adik, Kak Audrey mau kenalin kakak-kakak layan yang bertugas hari ini ya. Wah, ada siapa aja tuh Kak? Ada Kak Brandon di gitaris, ada Kak Ecis di kaonis, ada Kak Dina dan Kak Audrey sebagai liturgos. Nah, Kak Audrey, kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini nih. Gimana kalau kita nyanyi dulu sebagai ungkapan syukur kita karena kita bisa bangun pagi ini dengan keadaan sehat. Nah, adik-adik, biar adik-adik yang di rumah ini nggak ngantuk ya Kak Audrey. Iya, Kak. Gimana kalau adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri, lalu kita akan angkat satu pujian Selamat Pagi Bapak. Kak Dina, kayaknya masih kurang semangat nih Kak. Kayaknya perlu nyanyi satu pujian lagi biar tambah ceria nih Kak. Biar adik-adiknya semangat juga kayak kita. Gimana kalau kita nyanyi hari ini kurasa bahagia? Musik. Semangat kan? Masih tetap berdiri ya. Sekarang kita mau masuk pada saat teduh. Adik-adik, kakak ajak untuk lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya, serta fokus kita mau saat teduh.
Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Masih berdiri ya adik-adik? Adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu bersyukur ya, karena banyak sekali berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Rasa syukur bisa diwujudkan dalam bentuk berbagi kebaikan. Nah, berbagi kebaikan ini bisa dalam bentuk benda ataupun hal yang lain ya. Nah, agar kita juga bisa lebih mengenal dan mengerti seberapa besar kasih Allah pada kita, maka dari itu kita angkat pujian dari Bapa Sorgawi. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa pembukaan. Kakak harap adik-adik bisa berdiri dengan tenang ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami untuk bisa beribadah IHMPA pada hari ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati agar kami bisa mengerti dan kami juga bisa melakukan kehendak-Mu yang telah disampaikan oleh Kakak Layan nanti di pemberitaan firman. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Ayo, yang Alkitabnya sudah ada, diambil Alkitabnya, diperlihatkan. Kita mau baca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian pada hari ini diambil dari Mazmur 71 ayat 3 sampai ke 7. Gimana adik-adik? Udah ketemu belum? Kalau adik-adik yang belum ketemu Mazmurnya, bisa minta tolong keluarga di rumah ya untuk membantu adik-adik. Mazmur 71 ayat 3 sampai 7 yang berbunyi demikian. Mazmur 71 ayatnya yang ketiga sampai 7. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Dari Mazmur yang sudah kita baca tadi, kita bisa tahu kalau Tuhan adalah tempat kita berlindung dan bernaung. Jadi kita harus bergembira ya adik-adik, karena sebagai anaknya kita selalu punya tempat untuk berpegang dan berharap.
Maka dari itu, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan pujian yang diambil dari Kidung Ceria 25, Mari Bergembira. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Kakak berharap adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan dengan tertib ya. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca tulis, dipersilakan untuk menulis catatan mengenai firman yang nanti akan kita dengar. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih? Nah, semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Udah siap buat dengerin firman Tuhan hari ini? Oke, yuk semuanya duduk yang rapi dan kita mulai dengan sikap doa yang baik. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah boleh membangunkan kami di pagi hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami tidak bercanda, kami boleh duduk diam sehingga boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita buka dari kitab 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Ada di Perjanjian Lama ya. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9 yang akan dibacakan oleh teman-teman kita. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah, kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka akan mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka, masuk ke tempat
perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, hari ini Kak Asnat mau kasih tahu sebuah cerita yang seru banget. Ada di bagian Israel Utara, tepatnya di kota Samaria. Nah, seperti gambar ini. Nah, Kak Asnat mulai ya ceritanya, semuanya diam. Nah, pada zaman dahulu kala, adik-adik boleh lihat gambar ini, orang-orang di kota Samaria sedang mengalami bencana yang sangat menyedihkan. Sehingga orang-orangnya yang dari luar mau berjualan mereka terhambat karena kota Samaria saat itu sedang ditutup semuanya. Pintu-pintu sebagai akses masuknya semuanya ditutup, sama seperti di lockdown. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, mereka kesulitan mendapatkan air, bahan-bahan pokok, semua harganya mahal. Bahkan kepala keledai aja yang biasa dijual murah, ini dijualnya mahal. Lalu itu semuanya membuat mereka menjadi kesulitan dan mereka susah untuk makan dan hidup. Jadi mereka kelaparan. Nah, kenapa semua itu terjadi? Nah, karena pada saat itu raja dan masyarakatnya mereka semua nggak takut akan Tuhan. Mereka nggak mau ibadah sama Tuhan, nggak dengar-dengaran sama Tuhan. Sehingga bencana yang tadi, kesulitan yang tadi itu Tuhan izinkan terjadi di kota Samaria. Nah, karena situasinya yang semakin parah, nah Tuhan, adik-adik tahu kan, Tuhan itu penuh belas kasihan. Nah, jadi Tuhan mengutus seorang hambanya, yaitu namanya Pak Elisa. Biasa kita sebut sebagai Nabi Elisa, untuk menyampaikan sebuah kabar baik bagi kota Samaria. Nah, apa ya kabar baiknya? Nah, Nabi Elisa menceritakan bahwa besok nih mereka nggak akan lagi kelaparan. Nah, tapi raja sama ajudannya mereka nggak percaya. Karena nggak mungkin kan orang lagi susah kayak gini, masa besok langsung bisa makan, semuanya mudah didapatkan. Lalu di kota Samaria itu adik-adik, di depan pintu gerbangnya diletakkanlah orang-orang yang punya penyakit kusta. Nah, mereka nggak boleh tinggal bersama orang-orang yang sehat.
Jadi mereka ditaruh di luar gerbang, lalu berarti mereka kan tidak boleh masuk ke dalam. Nah, karena mereka di luar, mereka pun merasa kesulitan karena mereka pun tidak mempunyai pasokan makanan. Jadi mereka pun kelaparan. Nah, tetapi ada seperti gambar sini adik-adik boleh lihat. Nah, ada kota Samaria, di seberangnya itu ada perkemahan tentara orang Aram. Nah, sore hari ketika matahari hendak terbenam, mereka 4 orang kusta yang tadi, mereka pergi semuanya ke perkemahan tentara orang Aram itu. Tapi saat mereka di sana terlihat sangat sepi. Kenapa ya? Kok bisa itu ada kemah tapi nggak ada tentara-tentaranya? Nah, karena itu juga adalah perbuatan Allah. Allah membuat suara seperti sedang diserang oleh tentara dari kota lain. Nah, makanya tentara-tentara Aram mereka takut sehingga mereka meninggalkan perkemahannya. Nah, karena situasi yang seperti itu, jadi 4 orang kusta yang tadi mereka masuk ke dalam perkemahan tentara Aram, lalu mereka makan makanan yang ada di dalam perkemahan tentara, seperti yang ini adik-adik. Adik-adik boleh lihat gambarnya. Nah, tapi di tengah-tengah saat mereka sedang asik makan nih, nah mereka berpikir, kok kita doang sih berempat yang makan? Kita nggak pikirin saudara-saudara kita yang ada di dalam kota Samaria yang tadi. Mereka kan juga kelaparan. Akhirnya karena hati mereka juga baik, mereka selesai makan, mereka pergi balik lagi ke depan pintu gerbangnya. Lalu lihat gambar yang ada di sini. Mereka menceritakan kepada ajudan yang berjaga di depan pintu gerbang kota. Mereka bilang kalau di seberang sana di perkemahan tentara Aram, mereka semua nggak ada, perkemahannya sepi. Jadi ada makanan-makanannya, ada barang-barangnya yang tentara-tentara itu tinggalkan. Nah, coba kita ke sana biar kita orang-orang di Samaria bisa makan, lalu mereka tidak kelaparan lagi. Akhirnya raja menyuruh ajudan untuk menyediakan keledai. Nah, adik-adik bisa lihat di situ. Lalu untuk membawa para ajudan dan 4 orang kusta, juga beberapa masyarakat kota Samaria untuk pergi ke perkemahan tentara Aram. Dan akhirnya mereka di sana, seperti gambar yang ini, mereka bisa mengambil setiap persediaan makanan yang ada di perkemahan itu. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Nah, yang pertama kita harus bersyukur. Oke, yang pertama bersyukur atas apa? Karena pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan Kak Asnat juga adik-adik. Oke, Tuhan memakai orang-orang seperti 4 orang kusta tadi untuk menjadi berkat bagi saudara-saudaranya di kota Samaria. Tidak ada yang tahu, mungkin adik-adik walaupun masih kecil, tapi Tuhan bisa pakai adik-adik buat jadi berkat juga bagi mama, papa, kakak, adik, atau teman-teman adik-adik. Nah, lalu yang kedua, kita belajar untuk kita bisa membagikan pertolongan kepada semua orang. Menjadi alat Tuhan untuk meneruskan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Bisa membagi makanan, terus kalau adik-adik ulang tahun, walaupun lagi corona nih kayak gini, kan nggak bisa ngundang teman-teman. Nah, tapi pasti mamanya bikin apa? Ada kue kantong, lalu pasti potong kue. Nah, bisa dibagi ke teman-teman adik-adik atau tetangga di sekitar rumah. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita masih harus bersyukur kalau di tengah pandemi kayak gini, adik-adik masih bisa beribadah. Oke, karena di luar sana mungkin banyak orang yang masih nggak ada listrik, tapi mereka ibadahnya sendiri di rumah tanpa ada YouTube. Nah, seperti itu. Lalu kalau ada orang-orang yang minta-minta atau orang-orang yang susah, yang adik-adik temui di jalan saat naik mobil sama mama papa, atau di terminal, dimanapun, nah adik-adik boleh membagi apa yang adik-adik punya kepada mereka. Salah satunya yang sedang terjadi di Indonesia sekarang apa? Ada banjir yang besar yang sedang terjadi di salah satu provinsi di Indonesia, yaitu di NTT. Nah, adik-adik sudah lihat beritanya? Kasihan ya. Nah,
Lewat bencana itu adik-adik bisa menjadi alat Tuhan untuk berbagi apa yang adik-adik punya kepada teman-teman kita di sana. Oke, siap buat jadi alat Tuhan untuk berbagi kebaikan? Mantap. Tuhan memberkati adik-adik juga Kak Asnat. Amin. Halo, shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi nih sama aku, Kak Brigit. Ayo adik-adik, sekarang kita mau ngapain ya? Iya betul, kita mau aktivitas untuk kelas TK. Nah adik-adik, tadi kita belajar apa? Ayo sama Kak Asnat. Tadi kita udah sama-sama mendengarkan Kak Asnat bahwa siapapun kita bisa dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya untuk berbagi kebaikan. Begitu pula dengan adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil, masih TK, adik-adik bisa loh dipilih Tuhan menjadi alatnya untuk berbagi kebaikan. Nah makanya sekarang yuk kita bikin kartu ucapan. Kak Brigit buatnya seperti ini. Adik-adik bisa buat bentuk apa aja loh. Bisa buat bunga, rumah, perahu, bunga, matahari, dan lain sebagainya. Nanti di bagian tengahnya adik-adik tulis, aku ingin berbagi. Kayak Kak Brigit, sekarang Kak Brigit buat bentuk seperti ini dan seperti ini. Terserah adik-adik mau yang mana, oke? Adik-adik boleh kreasiin sesuai dengan kreasi adik-adik sendiri. Yang bagus ya. Nah, kalau udah adik-adik bikin kartu ucapannya, ada tugas yang kedua nih dari Kak Brigit. Adik-adik videokan hal-hal yang adik-adik lakukan untuk berbagi kebaikan. Contohnya, adik-adik saat membantu mama papa, membantu mama merapihkan mainan, atau ketika berbagi makanan dengan adik dan kakak. Nah, kalau Kak Brigit akan memvideokan ketika Kak Brigit berbagi masker dengan teman Kak Brigit. Tapi jangan lupa kartu ucapannya disertakan ya adik-adik. Adik-adik tempel di bagian maskernya. Nanti Kak Brigit kasih deh ke teman-teman Kak Brigit. Seperti itu ya adik-adik, jangan lupa. Jadi ada 2 tugas, membuat kartu ucapan dan membuat video, oke? Jangan lupa ya, nanti pokoknya Kak Brigit sama Kak Asnat lihat dan pasti kita respon, oke? Sampai ketemu adik-adik, jangan lupa dikirim ke grup WA Shalom Depok ya. Dadah! Gimana cerita yang sudah disampaikan pada hari ini adik-adik? Seru banget kan? Kakak berharap firman tadi dapat bertumbuh dan berbuah di dalam diri adik-adik sekalian. Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberitahukan tadi ya. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama, papa, ataupun orang-orang yang ada di rumah. Persembahan yang sudah terkumpul bisa dikirimkan ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu mulai pukul 10 pagi hingga 3 sore. Atau bisa men-scan barcode yang ada di sini. Kakak-kakak dan juga adik-adik di rumah, kita mau mendengarkan warta PA nih. Yang pertama, kami, kakak-kakak layan PKPA Shalom Depok, mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan juga kakak layan yang bertambah usia pada tanggal 19 sampai dengan 25 April 2021. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak-kakak layan sekalian. Yang kedua, adik-adik diharapkan untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah di kolom komentar di bawah ini ya. Contohnya, Audrey kelas 5 sudah beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, boleh loh minta bantuan mama, papa, atau orang lain yang mendampingi adik-adik setelah beribadah. Adik-adik atau papa dan mama yang mendampingi adik-adik selama ibadah ini, apabila mempunyai kritik ataupun saran tentang ibadah online Pelkas Shalom ini, dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak-kakak layan Pelkas Shalom melalui WhatsApp ataupun mengisi link di bawah ini. Adik-adik dan juga Kak Dina, jangan lupa ya, minggu depan kita tetap beribadah bersama-sama lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Shalom Depok, tetap jam 7 pagi di channel GPIB Shalom Depok, oke?
Nah, kakak-kakak semua dan juga adik-adik di rumah, kita telah sampai di penghujung ibadah nih. Wah, gak kerasa banget ya. Semoga firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan dan juga kita renungkan dapat menjadi berkat di kehidupan kita semua ya. Kak Dina dan juga adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Oke, adik-adik sudah memuji Tuhan, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, lalu adik-adik sudah memberikan persembahan. Semoga apa yang adik-adik lakukan di ibadah hari ini semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan boleh menuntun kami semua untuk kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini dengan baik. Terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh menjadi alat kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Kiranya berkat yang berasal daripada Tuhan boleh tinggal tetap menyertai adik-adik sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam
Yesus